Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Karma Si Ratu Drama, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so, wait a minute. Tapi selama kalian menikah, pasti kamu rajin kasih hadiah buat dia kan? Tanyaku lagi penuh selidik. Enggak sesering seperti yang dia bilang kok. Lebih banyak memberi hadiah buat Putri. Aku tidak mungkin bisa membeli, sementara keuangan dia semua yang pegang. Sudahlah, gak usah lagi bicara soal dia, bisa kan? Aku memandang wajah suamiku, kemudian mengebuskan nafas kasar lalu mengangguk pasrah. Ya sudah, kalau gitu senyum dong. Senyuman manismu itu buat aku candu, rayunya. Halah, gitu kalau ada maunya. Bilang manis padahal di belakang mencipir. Raditya menggelengkan kepalanya. Dibilangin manis kok gak mau. Ya udah kalau gitu, madu aja ya. Semanis madu, ya. Aku tersenyum melihatnya. Ia langsung menggelitik badanku, sebentar saja aku pasrah dalam pelukannya. Pagi seperti biasa. Aku bangun dengan segala aktivitasku, menyiapkan segala yang dibutuhkan suamiku untuk bekerja. Khusus untuk hari ini Raditya meminta supaya aku menyiapkannya bekal makanan. Setelahnya aku menyiapkan pakaian yang akan ia kenakan di kantornya. Kamu baik-baik di rumah ya? Aku kerja dulu. Oh ya, Sally katanya mau main kesini sebentar. Lumayan kalau ada Sally bisa menemani kamu. Daripada bengong sendirian. Aku juga akan pulang telat hari ini, karena ada beberapa urusan kantor yang harus aku selesaikan. Pamitnya. Aku mencium punggung tangannya dengan takjim. Aku kembali berkutat dengan piring kotor dan beberapa pakaian. Setelah selesai aku pun membersihkan tubuh. Saat aku sudah menyelesaikan semuanya, Sally datang dengan wajah sumringah seperti biasanya. Kak, aku bawakan beberapa buahan yang manis sama asem. Kita buat rujak ya. Antusiasku terima bawaan adik iparku itu. Kata Mas Radit, kakak semalam menanyakan masalah percakapan yang ku screenshot itu. Sebenarnya memang gak perlu ditanggapi. Kayak gak tahu aja itu orang makin halu dan sedikit ada gila-gilanya gitu sih. Mungkin saja habis ditinggal Mas Radit menikah sama Dahlan buat ngompori Mas Raditya. Malah cerai lagi dan sekarang kebahagiaan kalian yang mau dia usik. Kalau ditanggapi akan semakin girang dia, Kak. Saranku ya, lebih baik cuek aja. Ya, sesuai dengan pembicaraan kita soal Mas Radit sama aku yang waktu itu ke rumahnya. Kan waktu itu kami difitnah tuh. Intinya itu perempuan memang berani berkata bohong untuk mendapatkan simpati orang. Suatu pun tidak ada perkataannya yang jujur loh. Terang Sally saat kami tengah mengupas buah-buahan. Kalau kita kepancing dengan apa yang ia katakan, dipastikan si cebol itu pasti akan melonjak kegirangan. Santai aja menanggapi, anggap aja orang gak waras lewat. Ucapan Sally membuat kami tertawa. Kami benar-benar menikmati waktu hingga siang menjelang. Aku menyiapkan makan siang buat kami berdua. Tak banyak yang kumasak, hanya sayur bening dan ikan kakap saus asam manis, dilengkapi dengan sambal tomat dengan racikan mangga. Baru saja akan menikmati makan siang, Sally membuka postingan milik Mariana lagi. Kali ini bukan hanya Sally saja yang harus menahan agar jantungnya tidak copot, tapi aku juga. Gimana tidak? Ia memposting mempersiapkan bekal makan buat sang kekasih yang dulunya adalah mantan suami. Begitu caption yang ia tulis, yang membuat mataku hampir keluar dari tempatnya, adalah tempat bekal makanan yang sama persis dengan rantang yang kusiapkan buat Raditya pagi tadi sebelum ia berangkat kerja.
Bukannya rantangnya ini sama persis seperti rantang punya kakak yang biasa buat bekal Mas Raditya? Kok bisa Mariana punya yang sama? Terus kok bisa captionnya yang begitu? Memangnya rantangnya sekarang ini ada di sama kakak? Atau memang rantang itu ada samanya? Aku mencoba tenang dan berusaha tetap fokus menyantap makan siang yang aku siapkan. Menghela nafas beberapa kali. Sally pun tak berani lagi bertanya dengan melihat reaksiku yang lebih banyak diam. Sepertinya perempuan drama itu tak akan tenang kecuali bisa berhasil mengganggu kehidupan rumah tanggaku bersama Raditya. Aku masih memikirkan apa yang akan aku lakukan untuk menghadapinya, namun dengan tenang dan elegan. Menurutmu gimana, Sel? Apa yang harus aku lakukan? Aku juga jadinya mikir dari mana ia bisa tahu jika rantang itu yang selalu kupakaikan bekal buat Mas Raditya. Ucapku setelah aku menyelesaikan suapan terakhirku. Lebih baik tanyakan saja sama Mas Raditya, Kak. Apa benar dia ada singgah di sana, di rumah perumahan itu? Aku mengangguk menuruti saran Sally. Loh, ini? Sally kembali bersuara seraya menyerahkan ponselnya. Kupandangi gambar story yang dipasang oleh Mariana. Raditya nampak tertawa dengan posisi menunduk dan dirinya tengah memegang rantang yang sama persis dengan rantang milikku. Ada apa ini? Air mataku yang akan lurus sebisa mungkin ku tahan. Demi apa coba? Raditya sampai mampir ke rumah mantan istrinya itu. Tak sesuai dengan apa yang ia katakan padaku, bahwa ia sudah tidak ada urusan lagi dengan Mariana. Tapi nyatanya masih juga ia berhubungan di belakangku. Apa aku yang terlalu mempercayai sehingga dengan mudah dibohongi olehnya? Dalam gambar yang membuatku kesal, suamiku itu terlihat enjoy, dan hal ini pasti membuat Mariana merasa menang karena telah berhasil mempecudangi aku. Raditya memang keterlaluan. Untuk saat ini aku memilih menahan tidak menghubunginya dulu. Lebih baik santai sambil menunggu kabar darinya. Raditya berutang penjelasan denganku. Kakak yang tenang ya. Ingat, semua pasti gak seperti yang kakak dan juga aku lihat di gambar. Mariana memang pintar memanipulasi semuanya. Bisa saja Mas Raditya lagi ngapain, dan mungkin saja memang tidak kayak caption yang ia tulis. Kamu tahu sendiri gimana perempuan itu halunya lah. Yang penting, kakak bicarakan ini dengan kepala dingin dengan Mas Radit. Dia pasti punya penjelasan mengenai ini. Aku hanya diam menyimak sambil melatah hatiku yang berkecamuk. Aku lihat sendiri waktu Mas Raditya bersama aku datang ke rumahnya, yang katanya minta dibelikan gas dan ikan waktu itu. Semuanya Mas Raditya lakukan dengan jarak yang sangat jauh. Terlihat sekali Mas Raditya menghindari mantannya itu. Hanya saja yang kita lihat justru Mas Radit sampai dipanggil ibu. Aku sudah menjelaskan juga waktu itu ke ibu. Ibu belum percaya, sebab ada bukti gambar dan memang kacau hidup perempuan itu. Kamu sabar ya. Sally terus mengoceh sementara yang ada di otakku menari-nari kemesraan antara suamiku dan Mariana yang dilakukan mereka diam-diam di belakangku. Kalau saja sampai benar Mas Radit memang mau kembali sama perempuan itu, aku lebih baik mundur. Capek juga begini terus. Aku takutnya memang kenyataannya Mas Raditya singgah ke rumahnya, padahal dia sudah janji untuk tidak mau lagi berurusan dengan mantannya itu. Aku menarik nafas dalam-dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan. Apa memang sesakit ini rasanya dibohongi oleh orang terdekat yang begitu kupercaya selama ini? Sakit tak tertahankan. Sebentar saja Sally pamit pulang. Mungkin ia melihat aku sudah tidak konsentrasi lagi berbicara dengannya. Aku masih berusaha menahan air mataku supaya tidak jatuh. Namun sekuat-kuatnya aku menahan. Akhirnya luruh juga membasahi pipiku ketika Sally berusaha menenangkanku. Aku yakin kalian akan bisa menghadapi ini. Aku selalu inginkan kalian baik-baik saja. Aku begitu sayang sama kamu, Kak Rasya. Semoga saja kalian awet sampai maut memisahkan. Kata-kata Sally membuatku terharu. Yakin apa aku bisa menghadapi perempuan drama yang membuatku muak? Jika memang hanya keluhan perempuan itu, mungkin aku tak terlalu ambil pusing. Akan tetapi,
Bila seandainya suamiku memang ada main lagi sama mantannya, aku bisa apa? Rasanya benar-benar tak sabar menunggu kedatangan suamiku. Yang biasanya aku tidur awal kini tak lagi, dan bolak-balik macam setrikaan melihat jam di dinding. Saat pukul 8 Raditya pun pulang. Aku memindainya. Ia nampak begitu santai. Begitu ia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, jemariku mulai mencari keberadaan ponselnya yang biasa ia taruh di dalam tas kerjanya. Namun tidak kutemukan, dan akhirnya aku temukan di kantong celananya. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponselnya dengan sekali usapan pada layar. Memang aku dan suami sepakat tidak mengunci ponselnya, karena kami saling terbuka dalam hal apapun termasuk apa yang ada dalam ponsel kami. Hampir 5 menit aku mencari namun tidak ada satupun kutemukan nomor mantannya itu. Itu artinya pemblokiran yang ia lakukan tempo hari memang terjadi, dan tidak ada pesan atau panggilan yang mencurigakan. Setelah puas memeriksa ponselnya, aku kembali memeriksa tas kerja sampai pakaian yang baru saja ia kenakan. Aku hanya menemukan resip pengiriman uang yang ia lakukan beberapa minggu yang lalu ke rekening Mariana dengan jumlah 1 juta, dan pengiriman uang tersebut sudah aku ketahui. Sebab pengeluaran sekecil apapun, ia selalu melaporkannya padaku meski tanpa ku minta sama sekali. Aku menghela nafas lega. Begitu ia keluar dari kamar mandi, aku melihatnya keramas, dan ini bukan kebiasaannya keramas saat mandi malam hari. Aku kembali memandanginya curiga. "Kok tumben keramas malam-malam?" tanyaku penuh selidik. Ia menghentikan menggosok rambutnya. "Tadi pagi lupa keramas sayang. Makanya gerah dan kulit kepala rasanya berminyak." "Memang kenapa kalau aku keramas sayang?" "Aku kelihatan seksi ya?" Aku mencebikkan bibirku. Seksi dari mana? Yang ada aku pikirkan kalau suamiku ini lagi bermain api dengan mantannya, seperti yang aku bayangkan dan terus ada di benakku. Apalagi sebelumnya Mariana pernah bilang jika suamiku saat mengantar Putri, anak mereka, selalu saja dengan tidak tahu malunya meminta jatah untuk berhubungan suami istri, meski mereka sudah lama bercerai. Dan aku pun mulai menduga-duga tak karuan. "Loh, kok malah melamun? Padahal aku sudah siap-siap nih," ujarnya mulai mengerling nakal pada aku. Biasanya jika ia memperlakukanku macam begini, aku akan langsung tersenyum manja padanya, dan setelah kami akan berbagi keringat bersama di perpaduan. Tapi kali ini tidak, karena aku begitu gregetan ingin meminta penjelasannya mengenai gambar yang menjadi storynya Mariana. Sebelumnya aku juga sudah meminta Sally mengirimkan gambarnya padaku. Aku pun mengambil gawaiku lalu memperlihatkan gambarnya pada Raditya, lengkap dengan caption yang ditulis mantan istrinya itu. "Loh, kapan ngambil fotonya ini? Kok kayak tadi pagi ya? Tapi perasaan aku nggak kesana." "Ya ngapain juga aku kesana? Bukannya kita sudah sepakat untuk tidak menghiraukan perempuan itu? Kalaupun aku mau ketemu Putri, ya aku minta temani kamu atau Sally untuk menghindari dia agar tidak membuat drama lagi," sebutnya lalu kembali menyerahkan ponselku. "Kapan mau ambil fotonya? Itu kamu yang tahu kok malah bingung dan malah nanya balik. Kita memang sudah sepakat untuk tidak menghiraukan perempuan itu lagi. Hanya saja apa yang kamu lakukan benar-benar membuatku pusing dan timbul pertanyaan. Ini sebenarnya ada apa dengan kamu, Mas? Apa memang kamu diam-diam masih menjalin hubungan dengannya? Dengan perempuan yang jelas-jelas sudah kamu ceraikan lama, bahkan sudah menikah lagi dengan orang lain. Terus kalian mau kembali lagi demi anak? Begitu?" Raditya terkesiap mendengar suaraku yang mulai meninggi, ditambah air mataku yang sudah tak bisa diajak kompromi turun dan sudah mulai menganak sungai. "Ya Allah sayang, kamu salah paham karena aku tak pernah lagi berurusan dengan perempuan itu kecuali murni urusan anakku. Tadi pagi juga aku tidak ada singgah ke tempatnya. Aku sempat singgah memang tidak jauh dari rumahnya, karena Mang Kardi memintaku datang ke tempatnya untuk urusan renovasi dapur ibu. Ibu sudah mengeluhkan minta aku perbaiki kebocoran pipa yang akhirnya mengarah ke tempat cuci piring. Kamu juga tahu itu kan? Itu saja. Dan tadi pagi Mang Kardi sempat bercanda kalau aku dapat istri idaman karena tak pernah stop melayani aku.
dengan membawakan bekal rantangan. Tentu saja hal ini membuatku bangga sama kamu, sayang. Dan entah bagaimana bisa perempuan sialan itu bisa begitu saja mengambil gambarku. Ucapan Raditya membuatku sedikit lega. Seingatku memang ibu mertuaku sudah beberapa hari ini mengeluhkan kebocoran pipa air di dapurnya, sehingga membuat dapur terus-menerus basah dan airnya benar-benar mengganggu. Mang Kardi sendiri adalah tukang yang biasa dipanggil Raditya untuk menyelesaikan semuanya. Rumah Mang Kardi memang persis bersebelahan dengan Mariana. Jadi apa yang dikatakan oleh suamiku bisa jadi benar. Eits, tunggu dulu. Aku tak bisa percaya begitu saja omongan suamiku, karena bisa saja ia berbohong. Laki-laki tidak bisa dipercaya begitu saja. Bagaimanapun aku tetap harus waspada. Oke, kita beralih ke sudut pandang Mariana. Aku senang akhirnya bisa membalas postingan istrinya Raditya, Rasya. Perempuan itu membuatku jengkel setengah mati. Selama menikah dengan papanya Putri, sikap Raditya langsung berubah kepada Putri dan juga aku. Memang ku akui, hanya Raditya saja yang masih memberikan perhatiannya kepada anaknya. Berbeda sekali dengan mantan suamiku yang lainnya. Sudah tidak ada kabar sama sekali. Makanya aku tetap mempertahankan mengurus Putri dengan harapan Raditya akan semakin memperhatikan kami. Yang paling utama adalah uangnya yang bisa kugunakan untuk bersenang-senang. Putri juga masih kecil sehingga tidak terlalu membutuhkan uang. Namun demi kesenanganku dengan teman-teman sumbaku, aku selalu saja bilang bahwa uang yang ditransfer Raditya sepenuhnya untuk Putri. Bagiku mengurus anak sangatlah melelahkan dan menguras waktuku. Kedua anakku dari perkawinan terdahulu sudah sepenuhnya kutitipkan ke ibuku yang begitu sayang dengan cucu-cucunya. Hanya Putri yang masih kutahan, tetap tinggal bersamaku hingga saat ini. Bila papanya tak bisa memberikan uang lagi, mau tak mau, aku akan mencari cara supaya Raditya terus memberikan suntikan dana. Bila perlu aku akan kembali merampas Raditya dari tangan Rasya. Aku berharap kami bisa rujuk kembali. Aku mulai memainkan banyak drama dengan tujuan merusak rumah tangga mereka. Kali ini aku membuat story pada aplikasi hijau bergambar telepon jika aku membuatkan bekal makan buat kekasih yang juga mantan suamiku itu. Padahal semuanya tidak benar. Aku melihat Raditya singgah tadi pagi ke rumah Mang Kardi. Saat ia berada di teras, aku mulai memperbesar layar gawaiku dan mulai mengambil gambar Raditya dari beberapa angle. Hanya satu angle yang pas seperti ia sedang memegang rantang dan tersenyum ke arah kamera. Pas sekali dengan caption yang aku tulis. Dan aku tahu jika Sally melihat storyku, aku sangat yakin 1000% jika storyku akan ia perlihatkan juga ke Rasya. Dan sebentar lagi Rasya akan bertengkar hebat dengan Raditya. Jika mereka sampai bubaran, akulah yang akan diuntungkan. Ternyata membuat perempuan itu kelimpungan gampang ya. Aku yakin sebentar lagi perempuan itu akan bertengkar dengan Raditya. Apa yang kamu bilang semuanya akan kujalankan, dan semuanya nampak mulai menghasilkan. Aku yakin jika Raditya berhasil menjadi suamiku lagi, kamu juga yang akan ikut menikmati bersenang-senang denganku. Aku mengelus dada laki-laki yang kini menjadi kekasihku, Robi. Laki-laki yang kini kerap kudatangi ke tempat kosnya. Robi punya otak encer memberikan aku saran supaya sebisa mungkin membuat rumah tangga Rasya dan Raditya hancur, dan aku akan menggantikan posisi Rasya menjadi istrinya. Istilahnya kami akan rujuk kembali. Tapi tidak selamanya kamu bersandiwara terus. Kamu juga harus pastikan pakai senjatamu untuk benar-benar membuat mantan suami itu pisah dengan istrinya. Ngomong-ngomong, yang mana sih istrinya? Kok aku penasaran, secantik apa dia? Robi mulai memperbaiki posisi berbaringnya. Aku menghela nafas panjang dan bangkit dari tempat tidur di kosannya itu. Ya, tapi aku tetap butuh komandomu supaya aku tidak salah langkah. Ini gambar istrinya itu. Cantik sih, tapi masih cantikan aku lah, kataku dengan penuh percaya diri. Robi terlihat meneguk salivanya memandang gambar rahasia yang ada di salah satu media sosialnya. Aku mengambil diam-diam, meski waktu itu pengambilan gambarnya tidak sendirian.
berdua dengan Raditya juga Sally. Ini cantik banget. Aku suka perempuan seperti ini. Tinggi, putih, cantik, dan bodinya proporsional. Pujinya membuatku sewot. Begini saja. Aku tiba-tiba punya ide brilian. Gimana kalau aku mendekati istrinya dan akan kubuat kalau aku seakan-akan selingkuhannya. Selama ini berusaha menghantam suaminya terus, dan belum juga ada tanda-tanda mereka akan pisah. Tapi aku yakin, jika yang didekati adalah istrinya, maka semua rencana kita akan berjalan dengan lancar. Aku suka sekali melihat istrinya ini. Bikin moodku naik. Kata-kata Robby membuatku tekanan jiwa. Kamu itu sebenarnya mau membantuku, atau malah sibuk mau mendekati perempuan itu? Pura-pura saja punya misi baru menghancurkan rumah tangga Raditya. Ini malah sibuk menetes liurmu melihat perempuan itu. Perempuan jelek begitu kok dibilang cantik. Gak nyambung banget. Sengitku malah membuat Robby tergelak. Kamu jangan cemburu dong. Aku sebagai laki-laki ya wajar melihat yang mulus, cantik dan seksi begini. Meski bajunya tertutup sekalipun aku bisa membedakan mana perempuan mahal. Ya begini ini aku yakin ini pasti menjadi tantangan beratku mendapatkannya. Aku kembali sewot. Sudahlah. Aku tak setuju dengan rencanamu. Rencanamu gila. Karena aku yakin dengan melihat foto perempuan itu langsung membuat nafsumu naik. Apa sudah yang kamu bayangkan? Kamu kok kurang ajar sekali. Malah membicarakan perempuan lain di depanku. Gegasku pakai pakaianku dan beranjak ingin meninggalkannya sendiri. Dia memang cantik dan membuatku on. Harusnya tidak perlu tadi kamu perlihatkan gambarnya sama aku, supaya aku tidak terbayang terus. Dan senyumannya yang buat candu itu. Robby terkekeh. Biasanya saat aku kesal begini, Robby akan membujukku, namun dia malah santai kembali ke posisinya berbaring kembali. Aku melihatnya berharap ia akan meminta maaf atas apa yang ia lakukan barusan. Ia malah kembali cuek memejamkan matanya. Aku pun kesal dan langsung keluar begitu saja dari tempat kosnya. Sebagai pemilik kos, Robby membebaskan kos khusus putranya ini membawa pasangannya di tempatnya. Aku pun bebas keluar masuk dari sana. Saat keluar dari sana aku memutuskan mampir dulu ke warung makan yang tidak jauh dari tempat kos Robby. Aku memesan 1 porsi ayam geprek lengkap dengan nasi dan lauknya. Saking kesalnya membuat aku kelaparan dan membutuhkan nutrisi bagi perutku. Beberapa menit setelah makan, aku akan membayar dan betapa terkejutnya saat melihat di dalam dompetku hanya tersisa uang 50.000 saja. Sementara beberapa jam sebelum ke kos Robby, aku sudah membawa uang yang cukup sekitar 700.000. Kenapa hanya sisa segini? Aku mencoba mengingat-ingat dan memang hilangnya uangku pasti tak jauh dari kelakuan buruk Robby. Meski ia punya kos-kosan tapi tak pernah mau mengeluarkan uang selama kami berpacaran. Aku meraih gawaiku dan menghubunginya. Tak satu pun panggilanku dijawabnya. Aku lalu mengirimkan pesan menanyakan soal uangku. Kamu yang ambil uangku? Uangku hanya tersisa 50.000. Cukup untuk makan siangku plus transportasi kembali ke rumahku. Dan itu pas-pasan sekali. Ia nampak mengetik pesan. Kamu pakai aku. Itu artinya kamu harus bayar. Sekarang ini tidak ada yang gratis. Sudah syukur aku mau melayani janda 3 kali punya anak se-RT semacam kamu. Syukur juga aku hanya mengambil 650.000 uangmu. Coba saja kalau kamu pakai jasa gigolo untuk memuaskan kamu. Mana ada dipakai berjam-jam hanya diberes gitu. Mikir dan gak usah cerewet. Seandainya gak punya uang ya gak usah jalan sama laki-laki. Melihat jawabannya, hampir saja membuatku membanting handphone. Robby memang keterlaluan. Dan ia selalu saja seperti ini. Tapi aku tetap saja bertahan dengannya. Pusing kepalaku karena sudah tak pegang uang lagi. Mau tak mau aku harus menguras Raditya lagi, memintanya untuk mengirimkan uang, membiayai putri. Hanya itu saja alasanku agar tetap mendapatkan uang dari Raditya. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang rahasia. Pagi-pagi sekali aku bangun dan mulai beraktivitas di rumah seperti biasanya.
Suamiku belum beranjak dari tempat tidurnya. Persoalan kami semalam sudah selesai, dan aku memberinya maaf kali ini karena aku anggap apa yang dilakukan Mariana hanya untuk mengusik ketenangan rumah tangga kami. Mumpung hari libur, aku menyiapkan berbagai lauk untuk kami bawa berjalan-jalan nanti. Raditya katanya akan mengajak aku dan keluarganya berjalan-jalan ke waterpark. Kurasa itu ide yang baik sekali, mengingat kami banyak pikiran selama Mariana datang mengusik kehidupan rumah tangga kami. Semalam Sally sudah dihubungi dan mungkin dalam setengah jam lagi ya dan ibunya sudah bersiap kami jemput. Setelah menyelesaikan semuanya, aku mandi dan kemudian membangunkan suamiku. Ia juga bergegas melakukan ritual mandinya. Kamu dapat pesan lagi dari mantanmu itu, Mas? Minta uang lagi? Tanyaku sesaat setelah melihat notifikasi pesan dari nomor yang tak dikenal dan aku sempat membacanya. Isi pesannya meminta agar uang les komputer Putri dikirimkan segera, dan ia menulis namanya di bawah pesannya. Aku pun langsung tahu Mariana berkirim pesan padanya. Raditya membaca pesannya sekilas, kemudian ia menghela nafas panjang. Gak apa-apa, jika memang untuk keperluan Putri, sautnya dengan santai. Nanti sepulang dari jalan-jalan ini, biar Sally yang menyampaikan uangnya ke perempuan itu. Dengan begitu kamu tidak akan menaruh curiga lagi sama aku. Aku sudah tidak mau berurusan dengan dia, kecuali memang untuk Putri semata. Aku mengangguk pelan. Kami kembali melanjutkan acara jalan-jalan kolam renang hari ini. Aku memilih tidak ikut berenang dengan Raditya dan Sally. Aku duduk berdua saja dengan ibu mertuaku. Pandanganku melihat keceriaan antara kakak dan adik tersebut. Aku bukannya tidak bisa berenang, hanya saja aku pernah trauma, hampir tenggelam dan sampai sekarang aku memilih tidak mencaburkan diri ke kolam renang. Kamu yang sabar ya, menghadapi masalah rumah tangga kamu. Raditya sudah pernah menikah dan cerai sekali. Ibu yakin dia tidak akan mau mengulanginya lagi. Bertindak untuk sengaja merusak rumah tangga kalian. Mariana memang sejak dulu selalu begitu. Ia selalu maunya apapun yang ia inginkan ia dapatkan. Sebagai menantu ibu dulu, ibu begitu kecewa dengan kelakuannya. Terlalu banyak minusnya. Dan Raditya juga sudah sangat berusaha mengubahnya menjadi lebih baik. Tapi ya itu keinginannya sendiri agar ia dan Raditya bercerai. Dia lebih memilih media sosialnya dan teman-temannya bersenang-senang ketimbang rumah tangganya. Raditya tidak mungkin mau kembali dengan perempuan yang hanya membuat pusing saja. Raditya sudah memilih kamu. Itu artinya ia akan terus bersama kamu. Ucap ibu. Aku hanya diam saja. Iya bu, insya Allah. Aku dan Mas Raditya bisa kuat dan tetap bersama-sama menghadapi masalah rumah tangga kami yang berasal dari gangguan luar, terutama mantan istrinya itu, sahutku. Ibu tersenyum seraya menepuk bahuku. Syukurlah, kalian jangan stres-stres. Makin susah kalian nanti dapat momongan. Ibu tahu soal momongan hanya rezeki dan Allah Subhanahu wa taala saja yang menentukan itu semua. Namun, kalau kamu terlalu banyak pikiran, akan semakin sulit usaha kalian nanti. Tambah ibu. Aku merasa apa yang dikatakan oleh ibunya Raditya memang sangat benar. Mungkin aku harus lebih fokus berusaha supaya aku cepat berisi dan segera memberikan anak bagi keluarga kecil kami. Ibu tidak pernah menuntut kamu segera memberikan ibu cucu, karena ibu sangat sadar hal itu hanya Allah yang punya hak. Selain itu, ibu sudah sangat bersyukur kamu menikah Raditya, yang notabene adalah duda anak satu, sementara kamu masih gadis. Seharusnya kamu mendapatkan laki-laki bujang yang sama statusnya sama kamu, tapi kamu malah memilih menikah anak ibu. Jadi soal momongan pelan-pelan saja. Ibu tak pernah memaksa. Anggap saja saat kalian masih berdua itu artinya kalian masih dikasih waktu buat pacaran dulu, menyiapkan diri dulu sebagai orang tua nanti. Waktu tepat Allah Subhanahu wa taala pasti akan kasih. Kamu perbanyak doa juga ya sayang. Ibu lagi-lagi menenangkanku. Inilah yang kusuka dari ibu mertuaku ini. Ia terbilang sangat mengerti dengan anak-anaknya.
dan juga aku satu-satunya menantunya. Aku sangat bersyukur mendapatkan ibu mertua sepertinya. Kebahagiaanku rasanya sudah sangat lengkap. Hanya tinggal buah hati saja yang belum kumiliki hingga saat ini. Semoga Allah memberikanku segera. Amin. Aku mengucapkannya berkali-kali berharap ada keajaiban. Serius amat? Lagi bicara apa ini? Tanya Raditya yang tahu-tahu sudah ada di antara kami. Aku dan ibu kompak tertawa. Ibu, bilang sama istrimu untuk tidak banyak pikiran, supaya cepat dapat momongan. Saut ibu membuatku tersenyum malu. Rahasia terlalu terganggu sama Mariana. Padahal aku sudah gak pernah mengingatkannya sama sekali. Apalagi sampai niatan mau kembali sama dia. Buat apa coba? Kembali sama-sama begitu. Ya, yang ada hanya mempersulit hidup saja. Bebernya. Aku meliriknya tak senang karena membocorkan rahasia aku. Ya wajar lah. Kalau sampai istrimu begitu. Kamu juga sudah beberapa kali dikasih tahu. Tetap aja ngeyel. Dan masih mengurusi perempuan yang banyak bohongnya itu. Sudah ibu kasih tahu sejak awal. Ambil saja Putri dari tangannya. Dan semua masalah kalian selesai. Kamu gak perlu lagi ketemu sama Mariana untuk alasan demi anak. Aku mengangguk setuju sama ibu. Bukannya ngeyel bu. Hanya saja memang kalau sudah bawa-bawa Putri, aku bisa apa? Putri sudah juga aku bujuk-bujuk berkali-kali. Tapi tetap milih bersama ibunya. Mau gak mau aku yang harus mengalah dan tetap berurusan lagi sama perempuan itu. Ibu sama rasanya juga harus mengerti dong. Soal hati, maaf. Sudah gak ada setitik pun untuk perempuan itu. Intinya hanya untuk Putri saja. Timpal Raditya lagi. Aku sama ibu percaya saja mas. Tapi siapa yang bakal tahan? Kalau mas terus dirongrong, takutnya mas nanti gak bisa bertahan. Jawabku membuatnya tersenyum. Kamu percaya aja sama suamimu yang taman ini. Itu tidak akan pernah terjadi. Sautnya dengan pasti. Begini saja, ibu punya saran. Gimana jika kalian pergi berlibur berdua saja? Kemana gitu keluar dari kota ini pastinya. Mungkin saja dengan begitu akan menyegarkan pikiran. Dan mungkin saja bonusnya nanti rahasia akan cepat hamil. Aku dan Raditya saling memandang. Ide bagus. Oh, kalau gitu aku akan secepatnya mengajukan cuti. Ambil langsung 2 minggu karena sudah 3 tahun ini belum pernah ambil cuti. Seketika senyumku mengembang mendengarnya. Beneran mas? Tanyaku memastikan. Raditya mengangguk cepat. Nah gitu dong. Senang juga melihatnya. Untuk sekarang ini dan selamanya. Hilangkan resah. Nikmati saja liburan kalian nanti. Siapa tahu aja pulang liburan kami langsung mendengar berita baik. Saut Sally yang ikutan nimbrung setelah keluar dari kolam renang. Iya Dit. Kalau mesti merencanakan benar-benar liburan kalian, terserah mau kemana. Ibu sama Sally pasti dukung. Nanti kalau ada apa-apa sama anak kamu, misal si Mariana butuh sesuatu untuk Putri, biar urusannya sama ibu dan Sally saja. Tukas ibu membuat aku dan Raditya mengaku senang. Rasanya aku sulit menggambarkan perasaanku saat ini. Senang bercampur aduk dengan euforia. Akan segera pergi berlibur bersama suami. Liburan pertama kami keluar kota. Semoga saja nanti berjalan dengan baik. Harapku. Lagi-lagi sibuk berlibur, sementara urusan anak selalu saja ditelantarkan. Pesan dari Mariana menggunakan nomor saja. Itu kembali diterima oleh Raditya. Raditya menautkan alisnya dengan bingung. Aku melihat pesannya sekilas, lalu mengedarkan pandangan ke kanan dan ke kiri kami. Ya, tidak ada Mariana di sana, tetapi mengapa dia bisa tahu kalau kami berlibur ke kolam renang hari ini? Aku dan Raditya saling berpandangan. Bukan hanya aku, namun dia juga mengedarkan pandangan mencari-cari keberadaan Mariana. Semuanya nihil. Raditya memandang Sally.
Biasanya Sally memasang status sehingga membuat mantan istrinya Raditya itu menyerang kami dengan berbagai cara. "Kamu ya, bos kalau kita lagi jalan-jalan?" Sally menggeleng. Kami semakin bingung. Seakan tahu jika kami kebingungan, Mariana kembali mengirimkan pesan. "Nggak usah bingung begitu. Orang juga tahu kalau kalian lagi asik jalan-jalan, makan, berenang, sementara Putri di sini sakit panas. Kalian tidak peduli. Orang tua macam apa kamu itu? Tak peduli dengan anak sendiri." Mariana terus meneror kami dengan mengeluarkan sumpah serapahnya. Akhirnya liburan kami terasa tak nyaman. Apalagi perempuan ramai itu mulai memosting kolam renang tempat kami menghabiskan akhir pekan. Entah ia di mana. Ia seperti hantu yang bisa memata-matai kami, sementara kami sendiri tidak melihat penampakannya. Semua di wahana kolam renang nampak normal saja. Kapan sih bisa tenang kalau ada perempuan itu terus-menerus meneror dan mengganggu hidup kita? Baru saja mau liburan di dalam kota begini saja, dia sudah mengusik. Apalagi sampai mau liburan keluar kota. Mimpi aja kali. Sungutku membuat Raditya harus membujukku. "Sudahlah sayang, sekarang kita semua akan melihat ke rumahnya untuk memastikan apakah Putri beneran sakit atau hanya sandiwaranya saja. Kalau hanya sandiwara, pasti aku akan membuatnya jerah melakukan ini. Apa yang ia dramakan memang harus berhenti sampai di sini." Jelasnya, aku mendengus kesal. Malas tak menjawab sama sekali. "Karena saya benar kak, kita baru aja mau liburan begini sudah perempuan itu bolak-balik mengirim pesan, menelpon. Kayaknya dia demam kalau lihat kita senang." Ucapan Sally mau tak mau membuatku tersenyum. Mungkin saja orang itu sakit jiwa. Hanya orang sakit jiwa saja yang terus meminta dan berharap uang sama mantan suaminya dengan modus urusan anak. Padahal sih untuk kesenangannya sendiri. "Kamu terlalu lemah sama dia mas. Makanya luar biasa ngelunjak begitu dia." Aku menyahut. Raditya kini giliran diam. Entah apa yang ia pikirkan. Ia terus fokus menyetir sambil sesekali ku dengar hela nafasnya yang berat. Sesampainya kami di depan rumah Mariana. Rumahnya nampak sepi. Kelihatan tidak ada penghuninya. Sally bertugas turun dari mobil dan mengetuk pintunya beberapa kali. Setelah hampir 5 menit tidak ada sautan, Sally akan pergi namun pintu tiba-tiba saja terbuka. Kami melotot melihat pakaian Mariana yang terlalu mengumbar aurat. Ia juga kayak orang baru bangun tidur. Atau apa karena rambutnya acak-acakan? "Panggilkan Putri, kami kesini mau menjenguk dia." Mariana kelihatan gelagapan saat terdengar suara laki-laki dari arah kamarnya. Diiringi datangnya laki-laki tersebut dalam keadaan tidak menggunakan baju. Raditya langsung turun. Ia kelihatan tak senang. Aku pun mengekor di belakangnya. "Oh, jadi ini alasan kamu minta uang terus ya buat pacar berondongmu ini? Alasan Putri sakit. Sakit lagi. Tapi ternyata benar kalau kamu menyimpan laki-laki di rumah ini." Perempuan itu hanya diam saja dan cuek. "Suka-suka aku lah mau pacaran. Orang aku janda kok kamu sewot. Kamu cemburu ya? Ingat dong sama bini sendiri. Jangan sudah janda begini masih lagi kamu urus dan kamu cemburui." Sahutnya membuat emosiku naik turun. "Jijik aku kalau cemburu sama kamu. Aku marah karena kamu kebiasaan tidak mengurus Putri, sementara waktumu kamu habiskan untuk laki-laki. Kalau memang kamu sudah tidak sanggup urus Putri, kenapa selalu mempertahankan Putri terus? Itu artinya kamu mau memanfaatkan uangku untuk kesenanganmu saja, dengan alasan untuk keperluan Putri." Mariana tidak lagi menyahut. Laki-laki yang ada di samping Mariana terus-menerus tersenyum, menatap aneh ke arahku, membuatku jengah. Aku membuang pandanganku. Sampai kapanpun, Putri akan tetap tinggal sama aku. Aku tidak akan sudi dia tinggal sama istrimu itu, Mama Tiri. Yang namanya Mama Tiri tidak akan pernah baik sama anak sambungnya. Lebih baik kamu urus saja istrimu itu, kalau memang kamu sudah angkat tangan masalah Putri. Dasar laki-laki pelit, dengan alasan memergoki aku dengan pacarku.
langsung beralasan tidak mau kasih uang lagi buat Putri begitu. Elaknya. Oh, ternyata laki-laki tampan ini pacarnya. Aku tidak pernah beralasan bila menyangkut urusan Putri. Kamu saja yang terlalu drama, meminta uang untuk keperluan gendamu ini. Kamu sudah terbukti tidak mengurus anak. Lebih baik Putri serahkan saja padaku. Putri? Putri? Panggil Raditya. Tak lama Putri keluar dari kamarnya dalam keadaan sehat. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mariana. Ini? Apa ini? Ini buktinya jika Putri sehat-sehat saja dan selalu kamu bilang sakit, agar aku memberimu uang. Baru beberapa hari yang lalu aku mengirimkan kamu uang untuk belanja kebutuhan Putri, juga uang les komputernya. Sekarang mana semuanya uangnya? Pasti habis dengan laki-laki ini kan? Tunjuk Raditya kepada laki-laki yang begitu genit memandangku. Aku jengah sambil melihat pakaianku. Semuanya tertutup. Tapi mengapa laki-laki itu melihatku seakan aku ini telanjang bulat? Bergidik aku melihatnya. Mariana kali ini tidak bisa mengelak lagi. Raditya segera menggandeng tangan Putri lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Aku dan Sally segera menyusul. Mariana hanya diam saja melihat kepergian kami. Saat di dalam mobil, kami tidak banyak berbicara. Raditya memberhentikan mobil di depan sebuah warung makan. Kami pun turun untuk mengisi perut. Putri nampak senang, apalagi dia begitulah pemakan ayam penyet kesukaannya. Aku dan Raditya saling berpandangan. Raditya sampai menangis melihat nasib anaknya. Kamu lapar, nak? Makanlah yang banyak ya, kata Raditya lalu meminta pelayan mengambilkan tambahan nasi lagi. Mulai tadi malam Putri belum makan. Itulah Putri tidur, terus karena Putri cari makanan di dapur tidak ada. Bilang mama tidak ada makan sama sekali. Karena papa gak pernah kasih uang lagi sama mama. Makanya kami hidup kelaparan dan harus bisa menahan lapar. Mulai tadi malam Putri hanya minum air putih untuk menghilangkan lapar. Kami syok mendengar apa yang disampaikan Putri. Kasihan sekali. Putri menghabiskan 1,5 porsi. Setelahnya di dalam perjalanan pulang anak itu tertidur lelap. Kamu lihat bagaimana Mariana mengurus Putri. Kamu harus urus supaya Putri bisa tinggal sama kita aja, Mas. Dan Mariana tidak akan bisa mengusik kita lagi dengan alasan Putri. Kita bisa mengurus administrasinya di pengadilan untuk hak asuh anak. Kebetulan apa yang Putri tadi katakan sudah kurekam sepenuhnya. Raditya mengangguk pelan. Ia mungkin masih sedih melihat keadaan anaknya. Bukan hanya soal perut saja yang tidak diurus, namun pakaian Putri juga tidak karuan. Dan satu hal lagi yang membuat kami tercengang. Ternyata Putri sudah lama tidak bersekolah. Kata mama gak perlu sekolah, yang penting di rumah saja belajarnya. Sudah lama Putri tidak sekolah. Tapi Putri lupa sudah berapa lama. Pokoknya lama banget. Tutur lugu bocah 8 tahun tersebut. Ibu setuju. Sebaiknya memang hak asuh Putri kamu yang ambil. Banyak bukti yang menyatakan bahwa Mariana tidak bisa menafkahi Putri dengan layak. Saran ibu mertuaku. Kami bersyukur hari itu berjalan dengan aman dan sentosa tanpa gangguan dari perempuan drama tersebut. Bahkan ia dengan cueknya memposting bernyanyi, joget-joget tak karuan membuka auratnya di depan beberapa media sosial. Ini sih fake, orang itu gangguan jiwa. Pagi ini, Raditya bersiap mengajukan cuti, namun rencana kami liburan terpaksa ditunda karena harus mengurus hak asuh Putri. Aku setuju, asal bisa secepatnya bebas dari orang gila seperti Mariana. Kamu di rumah sebentar sama Putri ya. Aku sudah meminta Sally untuk datang ke sini. Mungkin sekarang dia lagi di jalan. Jadi kamu tunggu saja. Aku mengangguk. Aku dan Putri mengantar suamiku sampai di depan teras. Setelahnya kami masuk ke dalam rumah. Baru saja akan menutup pintu, tiba-tiba saja laki-laki yang notabene pacarnya Mariana muncul di depan pintu. Aku tentu saja kaget. Sebab dari mana dia tahu jika kami tinggal di sini? Mau apa kamu datang ke sini? Bentakku. Ia malah tergelak masih dengan pandangan genitnya terhadapku.
Kamu galak juga ya, tapi aku suka. Perempuan cantik, tinggi, seksi seperti kamu yang membuatku on. Percayalah, tanpa kamu membuka baju saja, aku sudah bisa membayangkan di balik pakaianmu. Kamu benar-benar membuatku ingin merasakanmu. Mulutku menganga mendengar ucapannya. Dengan cepat aku menutup pintu namun gagal. Sebab sepatunya sudah menghalangi pintu dan dengan cepat ia mendorong pintu. Aku terdorong ke belakang. "Putri, lari!" titahku. Putri ketakutan dan segera berlari ke kamar. Sementara aku berusaha bangun dan laki-laki itu sudah memegang tanganku dengan erat. Dan ia dengan begitu bernafsunya mulai menyentuhku. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Tapi ia kembali menutup mulutku dan berusaha membuka pakaianku. Sebisa mungkin aku menendang dan melepaskan diri. Ia semakin garang. Aku sudah menangis ketakutan. Beruntung terdengar suara motor dari halaman. Laki-laki tadi langsung bangkit, melarikan diri dari arah samping rumahku. Aku masih menangis sesenggukan. Perasaanku bercampur aduk. Kak Rasya, kamu kenapa?" Sally ternyata datang sebagai dewa penolongku. Aku tak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan syukur dan kupeluk Sally dengan tubuh masih gemetar. Tak menyangka sama sekali laki-laki yang disebut Marena sebagai kekasihnya hampir saja menggagahiku. Beruntung Sally datang menyelamatku. Laki-laki tadi, dia mau memperkosaku. Sebutku masih dengan bibir gemetar. Sally nampak syok. Aku tidak sempat melihatnya dengan jelas. Hanya punggungnya saja ketika dia berlari ke arah samping rumah ini. Kakak kenal dengannya. Sebaiknya kita laporkan saja ke polisi segera, biar tahu rasa tuh orang. Aku menggelengkan kepala dengan tatapan lurus ke depan. Laki-laki itu yang diakui Marena sebagai kasihnya. Aku takut jika dilaporkan ke polisi. Takut nanti terjadi sesuatu sama Putri. Saat kejadian tadi Putri melihatnya. Kasihan dia, sahutku. Sally kembali memelukku. Ku dengar hela nafasnya yang panjang. Tak lama Sally mengajakku duduk di sofa. Sampai beberapa menit tubuhku masih saja gemetaran. Rasanya trauma sekali berhadapan dengan laki-laki tadi. Beruntung ia tak sempat melakukannya. Pakaianku pun tak sempat ia buka. Hanya saja bibir laki-laki itu masih begitu terasa di seluruh leher. Dan sebagian tubuhku bagian atas geli dan jijik bersamaan. Aku menggosok-gosok tubuhku dengan tanganku begitu saja untuk menghilangkan rasanya. Sebaiknya kakak istirahat dulu. Sebentar, aku ke belakang mau ambil air buat kakak ya. Oh ya, Putri tadi kemana? Ia lari ke kamarku. Mungkin dia masih di sana. Jawabku tanpa melihat wajahnya. Ku dengar suara langkah Sally menjauh menuju dapur. Setelah beberapa menit, ia kembali dengan membawa segelas air putih. Aku cari Putri dulu ya kak. Ia menyerahkan air putih tersebut dan aku langsung menengguknya habis. Tanpa menunggu jawabanku, ia berjalan menuju kamar. Putri gak ada kak. Aku yang berusaha akan berbaring di sofa seketika membuat mataku dan melihat tegang ke arah Sally. Setahuku tadi ia berlari ke kamar kami. Jadi tidak mungkin anak itu secepat kilat sudah menghilang begitu saja. Coba cari betul-betul di kamar atau mungkin dia ngumpet di bawah ranjangku. Sally mengangkat bahunya. Meski begitu, ia menurut mencari Putri di tempat yang aku suruh, di bawah ranjang. Sebentar saja, ia sudah kembali dan melaporkan bahwa Putri benar-benar tidak ada di kamarku. Aku gegas bangun dan ikut mencari. Pencarian kami ke seluruh rumah benar-benar nihil. Putri menghilang. Apalagi lagi tadi yang mengambil Putri? Tanya aku tak pasti. Tidak mungkin, sebab aku melihat dia lari ke arah berlawanan dari posisi kamarmu kak. Jadi itu gak mungkin. Yang jadi pertanyaan sekarang, kemana Putri berlari? Kita sudah mencari ke seluruh bagian rumah dan memang tidak ada Putri di sana, sahut Sally. Terus, bagaimana kita akan mengatakan pada Mas Raditya kalau anaknya menghilang? Bisa ngamuk dia.
Kami saling berdiam dan bingung. Mau tak mau harus laporkan saja sama Mas Radit. Cepat atau lambat dia pasti akan tahu. Saran Sally membuatku loyo. Aku meraih gawaiku dan mulai menghubungi suamiku, berharap dia tidak akan marah. Ia pasti akan bilang bahwa aku teledor mengurus Putri. Hanya sebentar saja Putri sudah menghilang. Sebentar saja. Mas Raditya menjawab panggilanku. Mas, Putri hilang tadi. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Mas Raditya sudah bereaksi. Kamu itu bagaimana? Baru saja dititip Putri sebentar saja sudah hilang. Bagaimana kalau Putri benar-benar tinggal sama kita seterusnya? Kamu itu kok bisa-bisanya gak menjaga Putri dengan baik? Gak becus kamu jadi ibu. Kata-katanya menggelegar layaknya sebuah petir yang menyambar dan menghanguskan hatiku. Sakit sekali rasanya ternyata. Semakin sakit rasa hatiku saat ku dengar di seberang telepon ada yang bertanya. Dan ia menjawab bahwa akan pulang mengurus istri yang tidak becus mengurus anaknya. Ya Allah, begitu teganya kamu, Mas. Seandainya saja tidak ada laki-laki itu yang mencoba menggangguku, mungkin saja Putri akan betah bermain denganku seharian. Tak terasa air mata ini mengalir begitu saja. Sally menatapku dengan bingung. Apa katanya, Kak? Tanya Sally harap cemas. Aku disalahkan sama Mas Raditya kalau aku tidak becus menjaga Putri dengan baik. Katanya baru juga sebentar sudah gak jelas. Apalagi bila Putri benar-benar tinggal bersama kami. Entahlah. Aku tak bisa menahan laju air mataku. Sabarlah. Mungkin saja Mas Raditya panik saat Kak Rasya tadi bilang Putri hilang. Seharusnya kakak bicara pelan-pelan sama Mas Raditya. Dia memang begitu sayang sama anaknya. Jangan heran kalau kita akan dimarahi. Bukan kamu saja, Kak. Aku saja sering. Apalagi bila menyangkut urusan Putri. Yang sabar ya. Aku mengangguk pasrah. Sally akan tahu dengan apa yang kuderita. Bersyukur ia selalu berusaha menenangkanku. Selang setengah jam, Mas Raditya datang dengan wajah merah padam. Aku sangat yakin ia akan memarahiku habis-habisan. Aku tidak tahu lagi bagaimana akan menjelaskan kronologi kejadiannya. Aku juga malu memberitahu suamiku bahwa kekasih Mariana mencoba menodaiku. Ia pasti akan sangat kaget mendengarnya. Kenapa? Kamu bisa begitu teledor menjaga Putri? Kalian baru saja kutinggal beberapa jam tapi mengurus anak sebiji saja sudah gak bisa. Kamu itu hitung-hitung belajar bagaimana menjadi ibu dengan ikut memelihara Putri. Katamu kamu mau menjaga Putri di rumah ini. Terus bagaimana kita akan mendapatkan hak asuh Putri kalau urusan begitu saja sudah payah? Aku yakin kamu pasti memarah-marahi Putri. Makanya Putri gak betah sampai mengingat begitu. Omelnya. Aku tak bisa menahan tangisku. Kamu itu taunya datang marah-marah gak jelas. Coba tanyakan dulu gimana kejadian awalnya, supaya kamu tahu mengapa sampai Putri menghilang. Ini langsung main tuduh aja. Kak Rasya teledor, main tuduh Kak Rasya marah itu anakmu. Kamu ya, kalau urusan Putri langsung gelap mata. Sudah untung Kak Rasya yang masih gadis mau menikahi kamu yang sudah duda anak satu. Gak ada rasa syukurnya sama sekali. Entah dapat keberanian dari mana Sally malah balik mengomel dan membela aku. Ya sekarang kalau bukan teledor apa namanya? Lalai. Siapa yang gak sampai menuduh sementara menunggui anak seumur 8 tahun saja bisa lepas dari pandangan. Tetap saja wanitanya gak becus. Aku sudah tak tahan lagi dengan perkataan suamiku. Aku memilih masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan menguncinya. Nah, kan? Kak Rasya marah sudah. Mas tahu gak kalau Kak Rasya tadi hampir saja diperkosa sama pacarnya Mariana. Tiba-tiba saja laki-laki itu datang ke sini. Kak Rasya sudah hampir digerangi laki-laki itu. Syukur aku datang dan pacar si Mariana secepatnya lari. Kak Rasya masih gemetaran ketakutan mengalami kejadian seperti itu. Saat kejadian itulah, untuk amannya Putri, Kak Rasya meminta Putri untuk sembunyi. Dan akhirnya Putri hilang entah kemana. Masih ku dengar suara Sally menjelaskan. Sunyi. Setelahnya Mas Raditya menggedor pintu sambil memanggil namaku. Meminta aku untuk keluar, aku tak peduli.
Aku berbaring sambil menangis teringat bentakan Mas Raditya kepada aku. Rasya, buka pintunya. Tolong bukakan pintunya. Aku minta maaf, Sya. Ku dengar suara Raditya terus memanggil. Aku diam saja masih terus sesenggukan. Sakit sekali rasanya diperlakukan kasar untuk pertama kalinya oleh suami yang sudah menemaniku selama 2 tahun belakangan ini. Aku jadi tahu seberapa besar rasa sayangnya kepada anak sematawayangnya itu. Hingga ia sampai berani membentakku begitu saja, tanpa mau mendengar penjelasanku terlebih dahulu. Raditya terus mengetuk dan kali ini Sally turut membantu, meminta aku membukakan pintu untuk mereka. Ku hapus air mata lalu bangkit dari tempat tidur, dan dengan langkah malas membuka pintu. Setelahnya aku kembali ingin berbaring, namun Raditya menahan. Aku tak tahu kejadiannya. Kuharap kamu mau memaafkanku. Aku harap kamu maklum karena aku begitu panik tadi Putri hilang. Karena saat ini kita akan mengupayakan untuk mengambil hak asuh Putri. Namun belum sudah kejadian begini. Aku khawatir Putri sudah tidak bisa lagi tinggal sama kita kalau dia tidak bisa dijaga dengan baik. Kamu mau kan memaafkan aku? Aku masih mematung. Sudahlah, cari saja anakmu itu. Aku mau istirahat, sebutku. Ia hanya meminta maaf karena khawatir apa yang akan terjadi pada Putri. Sementara ia tak peduli denganku yang hampir saja dinodai oleh kekasih mantan istrinya itu. Ini benar-benar tidak adil. Kembali berbaring dengan rasa sesak di dada. Ingin rasanya kutumpahkan lagi kekesalanku dengan mengalirkan bening kristal dari kedua sudut mataku. Hanya aku ingin Raditya dan Sally pergi jauh dulu hingga aku bisa meluapkannya dengan bebas. Raditya dan Sally sempat diam. Namun, setelah beberapa detik ia langsung pergi dari hadapanku begitu saja dengan Sally. Kini tinggallah aku sendiri. Dengan mata sembab aku mulai mengumpulkan semua pakaianku dan kuletakkan di atas tas kecil, mengambil uang simpanan dan beberapa perhiasanku. Sepertinya aku memang harus mengambil keputusan. Mungkin saja selama ini aku hanyalah jurang pemisah bagi cinta Raditya dengan Mariana. Aku yakin suatu saat mereka pasti kembali demi anak sematawayang mereka. Aku yang harus sadar diri. Lagi pula aku merasa tidak bisa tinggal tenang di sini lagi. Aku takut suatu waktu laki-laki itu akan kembali dan bisa saja saat ia datang, bukan di hari baikku, tidak ada yang menolongku. Begitu aku ternoda, kupastikan aku semakin terlihat tercela di mata Raditya. Dengan memesan taksi online, aku pergi ke rumah Sita, teman SMP ku dulu. Raditya tak pernah tahu dengan Sita, hingga aman jika aku pergi ke rumahnya, lebih tepatnya tempat kosnya. Sita memang punya usaha kos-kosan. Biarlah aku di sana sejenak menenangkan diri. Aku juga ingin lihat seberapa besar perhatian Raditya jika aku yang sekarang menghilang. Apakah ia akan peduli, dan jika ia tidak peduli, maka aku tahu harus berbuat apa selanjutnya. Merelakannya kembali pada wanita dan anak yang dicintai. Aku mungkin tak pantas untuknya. Sudah sampai, Mbak, ujar sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku turun dan membayar ongkosnya. Sita? Sapaku saat melihat Sita tengah asyik mengurus tanamannya di halaman rumahnya. Ia menautkan alis kemudian menghampiriku. Heh, Rasya, tumben kesini. Kayaknya sudah lama kita gak ketemu. Maaf ya belum bisa peluk, aku masih kotor dengan tanah. Biasalah, sahutnya. Gak apa-apa. Oh ya, aku kesini mau menanyakan apakah ada tempat kosmu yang kosong. Aku mau menyewa. Meski bingung ia tersenyum. Sebentar, aku mau cuci tangan dulu. Ia gegas mencuci tangan pada keran air yang tidak jauh dari posisinya. Sita mengajakku masuk dan duduk di ruang tamu. Kamu yakin mau kos di tempatku? Ada sisa kos yang harganya 500.000 per bulan. Fasilitas lengkap termasuk pendingin ruangan untuk dapur umum. Artinya dipakai semua penghuni kos. Gak apa-apa sih, Tak. Pokoknya aku mau ambil yang itu. Bayarnya per bulan ya? Untuk keamanan kosnya gimana?
Di sini aman. Semua penghuni kos perempuan. Aku tidak terima sama sekali kos campuran. Bukannya apa nanti malah dipakai yang kekaruan. Makanya aku tetap pertahankan aturan soal itu. Aman lah. Rata-rata yang kos di sini juga mahasiswi kok. Terangnya aku pun bisa bernafas dengan lega. Akhirnya, aku membayar uang kosnya sebulan. Kamar kosnya cukup besar juga. Di sini aku akan tenang untuk sementara. Ponsel juga aku matikan karena aku tidak mau ada gangguan dari Raditya maupun keluarganya. Aku ingin menenangkan diri dulu. Setelah menyusun pakaian dan membersihkan tubuhku, aku menghidupkan gawai lalu tak terasa aku tertidur. Bangun saat hari sudah malam. Perutku menagih untuk segera diisi. Tanganku menggapai gawai di atas nakas dan memeriksa notifikasi. Anehnya, tidak ada satupun notif panggilan ataupun pesan yang masuk. Sebegitu cueknya kah Raditya kepadaku? Istrinya yang pergi tanpa pamit. Berarti memang aku bukanlah orang yang penting di hatinya. Hanya sekejap saja aku disayang dan dibuang dalam waktu bersamaan. Rasanya setiap menarik nafas ada yang mengganjal di dadaku. Berat dan sakit rasanya. Aku berniat keluar kos untuk mencari makanan di sekitar. Siapa tahu masih ada yang jualan martabak asin atau nasi goreng kesukaanku. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Kulihat ada penjual nasi goreng tepat berada di seberang kos. Bersyukur sekali. Begitu sampai ada beberapa orang yang masih mengantri, dan aku bagian yang ketujuh. Lumayan lama. Penjualnya menyediakan tempat duduk dan aku gegas duduk sambil memainkan gawaiku. Bolak-balik mengecek tetap saja tidak ada pesan yang masuk. Padahal Raditya kuliah sedang online. Ada apa dengannya? Atau dia belum pulang sama sekali? Sally juga seperti enggan mengirimkan informasi pada aku. Sambil menunggu pesananku selesai, iseng, ku buka media sosial milik Mariana. Tanganku begitu lincah memeriksa postingannya. Kulihat ada postingan terbaru. Mataku tak berkedip ketika melihat Mariana bersama Putri juga Raditya, serta Sally sedang duduk bersama. Akhirnya, ketahuan siapa yang lebih perhatian sama Putri. Aku mamanya atau perempuan yang selama ini hanya pura-pura baik, seakan-akan ia bidadari. Ternyata tidak lebih dari perempuan nakal yang tidak cocok jadi ibu. Ibu bagi Putri anakku. Maksud postingan ini apa? Apa dia menyindirku? Tapi aku sama sekali tak mengerti sama sekali dengan semua ini. Kuliah juga Putri sudah ditemukan, dan kini sedang bersama mereka. Aku berniat setelah selesai membeli nasi goreng, aku akan segera menghubungi Raditya menanyakan kejelasannya. Rasanya tak sabar menunggu giliran perasaanku akan dibuatkan. 10 menit setelahnya barulah aku merasa lega dengan menerima satu bungkus nasi goreng spesial yang kupesan. Dengan tergesa-gesa memasuki kamar kos, aku sampai tidak memperhatikan jalan dan hampir saja terjerembab. Beruntung aku sigap memegang tiang yang tidak jauh dari posisiku. Begitu masuk kamar kos dan meletakkan nasi goreng, aku langsung menghubungi Raditya. Hingga beberapa kali menghubunginya, tapi tak satu pun panggilanku diterimanya. Beralih memanggil Sally, perlakuan yang sama pun kuterima. Akhirnya aku menyerah dan memilih menyantap makanan malamku. Selesai makan, aku kembali ingin menghubungi, namun aneh, semua foto profil Raditya dan Sally kompak menghilang. Hanya gambar kosong. Ku coba menghubungi, hanya tulisan memanggil di layar. Bukannya berdering. Aku mencoba kembali mengirim pesan. Hanya centang satu. Fik. Aku diblokir, ada apa ini? Sudah 2 hari aku tinggal di kos, dan selama itu pula aku tidak bisa menghubungi nomor suami juga adik iparku. Aku merasa seakan mereka marah kepada aku, padahal seharusnya aku yang melakukannya. Entah apa yang terjadi dan ada apa. Aku sendiri bingung memikirkannya. Plastik sampah di kamarku sudah penuh dan aku berniat membuangnya keluar. Baru saja aku di pintu depan kamarku, Sita menghampiriku. Sya, aku mau bicara. Wajah Sita nampak tegang. Begini ya Sya,
Sebelum aku membuat tuduhan yang macam-macam soal kamu, sebaiknya kamu terus terang saja apa yang terjadi antara kamu dengan suamimu, supaya aku tidak sembarangan memasukkan penghuni kos di sini. Meski kamu temanku, aku punya aturan ketat mengenai usaha kosku ini. Kalimat Sita membuatku melipat alis. Maksudnya? Aku nggak paham apa yang kamu omongkan. Kamu kos di sini karena minggat dari suamimu. Kamu ketahuan selingkuh sama laki-laki yang kamu masukkan ke rumahmu saat suamimu sedang bekerja. Begitu kan? Mataku melotot mendengar pernyataan Sita. Bagaimana mungkin aku selingkuh? Aku tak pernah melakukannya sama sekali. Tunggu. Ini ada yang salah. Aku memang kos di sini karena menjauh dari suamiku. Suamiku memarahi aku karena aku dianggap tidak bisa menjaga anaknya dari pernikahannya dulu. Putri lari karena ada laki-laki yang masuk ke rumah dan berniat ingin memperkosa aku. Aku yang menyuruhnya untuk lari menyelamatkan diri. Aku kecewa suamiku bukannya peduli padaku saat tahu aku akan diperkosa. Suamiku malah cuek dan malah menyalahkan aku atas hilangnya anaknya. Aku pun akhirnya memilih pergi dari dia. Kupikir dengan meninggalkan dia sementara waktu akan membuatnya mencariku. Tapi nyatanya ia malah memblokirku dan selama 2 hari ini di sini, aku justru tidak bisa menghubunginya sama sekali. Beberku, kali ini giliran Sita yang melongo. Terus, kamu dapat gosip murahan begitu dari mana? Aku balik bertanya. Dari temannya Mariana. Jadi katanya Putri akhirnya ketemu. Dan dari mulut Putri lah ketahuan kalau kamu ada main dengan laki-laki di rumah ketika suamimu pergi bekerja. Dan Putri ketakutan, lalu pergi dari rumah karena kamu yang mengusirnya. Ya Allah, mataku semakin membulat mendengarnya. Tak menyangka sama sekali, ternyata Putri anak kecil usia 8 tahun sudah pandai berbohong dan memutarbalikkan fakta mengenai aku. Ini aku betul-betul merasa difitnah. Itu sama sekali tidak benar. Sejak awal ketemu kekasihnya Mariana, dia melihatku seakan aku ini tidak memakai baju. Tinggal liurnya saja yang tidak menetes. Aku heran saja sedangkan pakaianku selalu saja tertutup. Puncaknya saat Mas Raditya ingin pergi ke kantor untuk mengajukan cuti supaya bisa mengambil hak asuh anak atas Putri. Laki-laki itu mendadak sudah ada di depan pintu dan menahan dengan kakinya. Setelahnya aku jijik bila mengingatnya. Aku kembali mengusap tanganku mengingat bibir laki-laki itu menyentuh area tubuhku. Ya Allah, ngeri juga ya sampai laki-laki itu nekat mendatangi kamu dan mau melakukan hal itu, saut Sita. Ya begitulah. Berarti Putri yang mengatakan begitu ke papanya. Seakan aku ini perempuan yang tidak benar dan mau selingkuh sama kekasih Marina itu. Parah juga. Pantas saja Mas Raditya juga Selim mempercayainya. Aku mengerti sekarang mengapa mereka memutus hubungan denganku. Aku ingin sekali menjelaskan semua yang terjadi, tapi aku sendiri tidak ada bukti. Entah bagaimana aku akan menjelaskannya nanti, atau hanya kubiarkan saja hingga waktu yang menjelaskan semuanya. Liriku. Kalau hanya menunggu waktu, pasti akan lama. Seharusnya kamu berjuang bagaimana caranya menjelaskan jika kamu tidak selingkuh. Itu pasti. Aku hanya tak menyangka saja kok. Putri itu umurnya masih 8 tahun, tapi sudah pandai berbohong persis seperti mamanya. Hebat sekali. Apa semua kejadian kami menjemput Putri dari rumahnya waktu itu dan Mariana membiarkannya karena memang ada rencana licik mereka seperti ini? Jika iya, aku tepuk tangan dengan sandiwara yang sudah mereka susun sedemikian rupa. Kalau saja ada penghargaan, mungkin saja Marina sekaligus Putri akan mendapatkannya. Tukasku, Sita diam saja. Kalau memang kamu percaya dengan apa yang mereka omongkan, aku tidak masalah jika harus pergi dari sini. Aku akan berkemas. Sita memegang pundakku. Maafkan aku ya, Syak. Kamu tetap saja di sini. Aku lebih percaya kamu. Aku akan bantu kamu mengungkap semuanya. Kamu yakin tidak punya bukti sama sekali? Aku hanya punya bukti kalau Putri tidak diurus oleh mamanya, mulai makan sampai sekolahnya. Hanya itu saja.
Sedangkan bukti tentang aku yang katanya selingkuh dengan laki-laki itu, aku tidak punya. Sita diam nampak berpikir. Lama ia melakukannya. Begini saja. Kamu posting foto di depan kosku ini dengan tujuan membawa laki-laki itu ke sini. Jika seperti yang kamu bilang kalau laki-laki itu bernafsu melihatmu, aku yakin ia akan datang. Nah, saat ia datang, itulah kita akan menjebaknya. Bukan ide bagus. Itu sama saja menyerahkan aku ke lubang harimau. Dan aku tidak mau menjadi santapan laki-laki bejat itu. Aku jera dan trauma. Ia sudah memegang tubuhku. Aku menggeleng tak setuju. Aku takut nanti bukan malah kita bisa menjebaknya, tapi justru aku yang menjadi mangsanya. Aku tidak mau. Cari ide yang lain saja. Tak, ada nggak? Sita tergelak. Dari wajahmu ketahuan betapa takutnya kamu sama laki-laki itu. Kamu jangan khawatir, karena aku akan meminta bantuan pamanku, Paman Bambang. Masih ingat kan? Aku yakin kali ini laki-laki itu bisa kita tangkap, dan hal itu akan mengungkap semuanya. Pasti nanti dari mulut laki-laki itu akan kita dapatkan bukti bahwa kamu tidak selingkuh. Jika melibatkan Paman Sita yang notabene petugas kepolisian, aku pasti sangat setuju. Sita tersenyum melihatku mengangguk pasti. Nah, gitu dong. Kalau saranku ya, Syak, setelah masalah ini selesai, sebaiknya tidak ada lagi yang perlu kamu jelaskan ke suamimu. Suamimu itu bukan orang yang dewasa dalam berpikir. Bisa-bisanya tanpa bertanya ke kamu, dia langsung memutuskan urusan kalian sepihak. Kamu itu kurang apa coba? Cantik, tinggi, mulus, mana baik lagi? Kalau aku lebih baik cerai saja daripada makan hati nikah sama duda anak satu gitu. Yang ada dia susah move on dari masa lalunya. Selama dia masih mengurusi anaknya bersama, kamu akan tetap jadi nomor sekian dari prioritasnya, papar Sita. Soal itu nanti aku pikirkanlah. Sekarang gimana memulihkan nama aku yang sudah difitnah sama Mariana juga anaknya Putri? Rencana kamu gimana? Aku sih ikut aja, asalkan jangan sampai menunggu laki-laki itu menyentuh aku. Melihat matanya memandang tubuhku saja, aku sudah bergidik ketakutan. Apalagi sampai dia macam-macam sama aku. Mungkin aku akan pingsan di tempat. Sita tergelak. Syah, tenang. Serahkan semuanya sama Sita, teman cantikmu ini. Ya enggak? Kami kompak tertawa. Oke, kita beralih ke sudut pandang Raditya. Nah, saat ini hatiku rasanya bercampur aduk. Marah, kesal, kecewa menjadi satu. Awalnya Rasya katanya akan dinodai oleh seorang laki-laki yang masuk ke rumahku saat aku baru saja akan berangkat bekerja. Namun laki-laki yang sampai sekarang tidak ku ketahui identitasnya itu katanya masuk dan langsung menyerang Rasya. Anehnya dengan kejadian tersebut justru Putri mengatakan sebaliknya. Kata anakku jika Rasya bersenang-senang dengan laki-laki. Semula aku bingung, akan tetapi dugaan semakin diperkuat karena Putri yang kutemukan dengan membawanya kembali ke rumah mamanya. Begitu ngotot diusir sama Rasya karena memergoki ia sedang bercinta. Sama sekali tak menyangka jika Rasya diam-diam ternyata bermain api di belakangku. Meremuk rasanya hati mendengar Putri mengatakan bahwa ia diusir oleh Rasya, dan hal itu menyeratkan bahwa Rasya memang tak berniat ikut merawat anakku. Rasya memang benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya ia berbohong pada aku. Putri, anak semata wayangku yang berusia 8 tahun tidak mungkin berbohong. Ia masih begitu kecil dan lugu. Aku begitu percaya anakku ketimbang apa yang dikatakan oleh Rasya. Waktu gak sengaja Putri lihat, ia malah mengusir Putri keluar rumah. Ucapan aku dengan menunduk ketakutan. Saking sedihnya anakku membuat ia pergi secepatnya dari rumah, sehingga kami sempat kelimpungan mencarinya waktu itu. Herannya, saat aku pulang ke rumah, Rasya malah bersandiwara seakan-akan ada laki-laki yang ingin memperkosanya. Padahal apa yang dilakukan adalah sebaliknya. Benar-benar pintar menyimpan kebusukannya. Aku sampai 2 kali menanyakan kebenarannya pada anakku, Putri, dan ia menjawab bahwa benar Rasya memang bukan ibu yang baik. Aku sangat kecewa padanya. Sakit sekali rasa hati ini.
Apalagi adikku. Sally juga hanya bilang bahwa saat masuk ke rumah, ia mendapati Rasya menangis dan posisinya di lantai kali itu. Ia juga hanya sempat melihat punggung laki-laki itu saja, tanpa tahu siapa orangnya. Menurut penuturan Kak Rasya, kalau laki-laki itu katanya kekasih Mariana. Sebut Sally, aku tak percaya. Tidak mungkin pacarku mau sama istrimu yang jelek itu. Kamu boleh tanya sendiri orangnya di sini. Sejak semalam, gimana bisa dia jadi dua terus ke rumah kamu? Memang istrimu itu tukang selingkuh. Hanya saja tidak mengaku dan malah menuduh orang sembarangan. Makanya kalau punya istri itu jangan terlalu dipercaya. Begini akhirnya kamu kan? Kamu kecewa karena dia diam-diam malah selingkuh di belakangmu. Sepertinya dia tidak puas denganmu. Tugas Mariana saat aku kembali mengantarkan Putri ke rumahnya, setelah aku menemukan Putri tak jauh dari rumahku. Makanya sampai kapanpun aku tidak pernah setuju kalau perempuan itu merawat anakku. Biar begini aku tetap sayang sama anakku. Yang namanya anakku sendiri pasti ku sayang. Beda kalau anak orang lain. Istrimu itu hanya maunya kamu, maunya uangmu saja. Baru saja ditutupi Putri sebentar saja sudah kelihatan tidak becus. Kata-kata Mariana begitu menusuk jantungku. Meski begitu ia benar sepenuhnya. Rahasia begitu ku percaya selama ini. Ia istri idaman yang membuatku bahagia. Namun akhirnya aku yang harus terhempas dan kembali kecewa. Aku langsung berbicara dengan Sally untuk memblokir nomor Rasya. Saat pulang ke rumah kulihat ia sudah mengangkut pakaian, membawa uang juga perhiasannya. Itu artinya Rasya juga sudah mengerti jika aksi selingkuhnya ketahuan. Dan ia pasti lari dengan laki-laki selingkuhannya tersebut. Tak kuasa ku tahan air mataku. Luar biasa sesak di dadaku. Setelah 3 hari nomor Rasya yang ku blokir, iseng ku buka kembali. Kulihat banyak panggilan masuk darinya, sedangkan pesan hanya berupa ping dan tes yang ia tulis. Aku melihat foto profilnya yang masih memuat foto kami berdua. Aku kembali menghapus air mataku. Sandiwaramu memang hebat, Syak. Kamu tetap memuat foto kita berdua, tapi buat apa? Toh kamu sudah pasti sekarang ini tertawa senang dengan selingkuhanmu. Kataku bermonolog masih memandang foto profilnya. Aku kembali memblokir nomornya. Rasanya sudah tidak mau lagi mendengar apapun yang ia katakan. Ia hanya pembohong besar. Sesuai saran Sally dan juga ibu, rencananya hari ini akan pergi ke pengadilan agama untuk mengurus proses perceraian kami. Lebih cepat akan semakin baik. Jadi ya, kamu ke pengadilan agama, Mas? Tanya Sally melalui telepon. Aku mengiyakan. Mau ku temani? Tawarnya. Aku lagi-lagi setuju. Kalau begitu, tunggu aja aku bersiap ke sana ya. Panggilan pun kami akhiri. Sambil menunggu Sally, aku mengeluarkan berkas-berkas yang akan dipakai untuk kubawa ke pengadilan. Kulihat surat nikahan kami. Ingatanku kembali ke masa saat aku begitu mencintainya. Rasanya ia benar-benar istri yang tepat. Lamunanku buyar ketika suara gawaiku meraung-raung dari atas nakas yang berada tepat di samping tempat tidurku. Gegas ku ambil dan mengusap layar. Kulihat Sally memanggil. Ya, ada apa? Tanyaku. Aku barusan tadi lihat Kak Rasya. Gak sengaja juga aku lihat dia sepertinya masuk ke dalam sebuah jalan. Sempat ku ikuti. Dan sekarang ini aku masih di depan kos-kosan. Kayaknya dia tinggal di sini. Bentar, aku fotoin ya. Tak lama Sally mengirimkan gambar depan kos yang diduga menjadi tempat tinggal Rasya sekarang ini. Kamu di sana aja ya, Sherlock. Sebentar, aku akan menyusul, seruku. Selang 40 menit aku pun sampai di sana. Kami hanya mengintai dari jarak beberapa meter dari tempat kos tersebut. Rasya nampak keluar dan berbincang-bincang dengan perempuan rambut sebahu yang ada di sana. Mereka begitu asik mengurus tanaman sambil tertawa riang. Aku tak berkedip melihatnya. Tak lama beberapa mahasiswi yang terlihat dari alam menteri yang digunakan kompak keluar dari kamar dan bersiap pergi ke kampus. Kak Sita, kami berangkat dulu ya.
sebut anak-anak mahasiswi tersebut. Iya, setelah pulang kampus jangan keluyuran, apalagi sampai lewat jam pulang kos. Pagar bakal kukunci, karena kalian harus tetap ikuti aturan di sini. Pinta perempuan rambut sebau yang dipanggil Kak Sita itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. And see you. Bye-bye.